Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Sobat mediator yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Untuk yang pertama, sebelum kita bicara panjang lebar tentang pembagian harta waris, maka tentu yang paling utama, yang paling awal yang harus kita pahami adalah tentang hukum waris apa yang berlaku di Indonesia. Jadi, sahabat mediator yang saya hormati, di Indonesia itu setidaknya ada 3 hukum waris yang berlaku. Yang pertama adalah hukum waris adat. Hukum waris adat ini berlaku ya sejak lama, sejak Indonesia Nusantara ada. Tetapi karena hukum waris adat ini sifatnya banyak yang tidak dikodifikasikan, yang tidak tertulis, dan antara daerah satu dengan daerah yang lain itu berbeda-beda hukumnya. Maka dalam perkembangannya hukum waris adat ini banyak ditinggalkan. Yang kedua yang berlaku di Indonesia adalah hukum waris perdata, sebagaimana yang dituangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum waris perdata ini adalah hukum kolonial, hukum yang diciptakan, undang-undang yang diciptakan oleh pemerintah Belanda dan diberlakukan di Indonesia secara umum. Yang ketiga ada hukum waris Islam atau faraid. Hukum waris Islam ini sebetulnya juga sudah lama sekali berlaku di Indonesia. Sejak Indonesia ini Islam masuk di Indonesia, maka hukum waris Islam sebetulnya sudah berlaku. Tetapi di dalam sejarah perkembangannya yang dominan itu adalah berlakunya hukum perdata. Karena apa? Memang sangat dimaklumi di Indonesia ini sudah ratusan tahun, 350 tahun dijajah oleh pemerintah Belanda. Sehingga pemerintah Belanda mesti lebih mengutamakan berlakunya KUH Perdata ini. Sedangkan hukum adat juga dibolehkan untuk berlaku. Demikian juga dengan hukum waris Islam atau faraid ini juga dibolehkan untuk berlaku di Indonesia. Tetapi hukum waris adat dan hukum waris Islam ini bisa berlaku ketika para pihak yang bersengketa itu sepakat untuk mengambil cara perdamaian. Sehingga kalau para pihak atau ahli waris itu berdamai, tentu boleh saja dia memakai hukum waris Islam atau memakai hukum waris perdata atau memakai hukum adat, karena sifatnya adalah sukarela. Tetapi ketika mereka tidak sepakat dan mereka bersengketa, mengajukan sengketa gugatan ke pengadilan, maka tentu yang berlaku adalah hukum perdata. Bahkan sampai tahun 89 dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 89 itu sudah terbentuk, sudah berdiri peradilan agama. Nah, pada waktu berdirinya peradilan agama ini pun para pihak itu masih boleh memilih hukum apa yang akan dipakai, akan diberlakukan, akan diterapkan di dalam pembagian atau sengketa waris itu. Baru kemudian karena hukum waris Islam itu
bersumber pada Quran, hadis, kemudian juga ijtihad, maka banyak sekali terjadi perbedaan-perbedaan pendapat. Kemudian para tokoh-tokoh mengkodifikasikan hukum Islam ini, yaitu di dalam kompilasi hukum Islam. Ini terdiri tentang hukum perkawinan, hukum waris, kemudian wakaf, dan hibah. Ini dijadikan satu kodifikasi yang disebut dengan kompilasi hukum Islam. Itu resmi diberlakukan dengan surat Instruksi Presiden nomor 1 tahun 91. Sehingga diharapkan bagi orang-orang yang beragama Islam bisa menerapkan hukum waris Islam yang sudah dikompilasikan di dalam KHI itu. Sehingga dengan demikian, dengan adanya kompilasi itu meminimalisir perbedaan-perbedaan pendapat itu. Nah, hukum waris Islam yang diterapkan di dalam KHI kompilasi hukum Islam itu sama sumbernya juga dari Al-Quran, juga hadis, juga ijtihad para ulama. Nah, tetapi sekali lagi, meskipun sudah diterbitkan kompilasi hukum Islam yang di dalamnya mengatur tentang pasal-pasal yang mengatur tentang pembagian harta waris, tetapi sampai dengan tahun 91 sampai terakhir tidak memiliki kompilasi hukum Islam itu tidak memiliki kekuatan untuk memaksa, sehingga para pihak itu masih tetap dibolehkan untuk memilih hukum apa yang akan diterapkan di dalam pembagian waris kepada yang bersangkutan itu. Sampai kemudian pada tahun 2012 ada surat edaran Mahkamah Agung itu yang memberlakukan dengan tegas bahwa hukum waris Islam itu berlaku untuk orang-orang yang beragama Islam, yaitu untuk pewaris yang beragama Islam. Jadi jelas sekali, dengan adanya surat edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2012 itu menjadi titik tolak berlakunya mutlak hukum Islam bagi pewaris yang meninggal beragama Islam. Jadi di dalam surat edaran Mahkamah Agung itu termuat arahan dari para hakim, sepakatan sidang Kamar Agama itu bersepakat bahwa pewaris, agama pewaris itu menentukan kewenangan pengadilan mana, sehingga di situ menjadi sangat terang dan jelas dan tidak ada lagi para pihak itu untuk memilih hukum waris yang berlaku. Jadi para pihak tidak lagi dapat memilih hukum waris yang berlaku ketika ada sengketa tentang pembagian waris. Jadi misalkan si A dan si B ini suami istri, A adalah suami, B istri, kemudian punya anak 2. Kemudian si A ini meninggal dunia, maka si A ini disebut pewaris. Pewaris itu adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta yang akan diwaris itu tadi. Lah, agama si pewaris ini dilihat terakhir dia agamanya apa, maka itulah yang akan menentukan pengadilan mana yang berwenang. Ketika si A atau si pewaris ini terakhir beragama Islam, maka pengadilan yang berwenang mengadili sengketa pembagian warisnya adalah pengadilan agama. Dan jika si A atau si pewaris ini beragama selain agama Islam, maka yang berwenang untuk mengadili sengketa pembagian waris adalah pengadilan negeri.
Kemudian ketika tadi sudah ditetapkan bahwa agama si pewaris seandainya agamanya Islam, maka yang berwenang mengadili adalah pengadilan agama. Kemudian di dalam buku 2, pedoman beracara di pengadilan agama dan mahkamah syariah, itu disebutkan bahwa hukum material yang diterapkan di pengadilan agama dalam hal sengketa pembagian waris adalah kompilasi hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Juga jurisprudensi dari putusan hakim-hakim yang dahulu. Jadi sejak tahun 2012 maka tidak ada lagi kita, jika terjadi sengketa, tidak boleh lagi memilih hukum mana yang akan diterapkan. Tetapi sudah jelas, ketika si pewaris itu beragama Islam, maka hukum yang diterapkan adalah hukum waris Islam sebagaimana termaktub dalam kompilasi hukum Islam. Jika pewaris itu non-Islam, maka diterapkan kitab undang-undang hukum perdata, kitab undang-undang hukum perdata, dan peradilan yang berwenang adalah pengadilan negeri. Sahabat mediator yang saya hormati, pemahaman ini harus betul-betul kita tanamkan pada diri kita, khususnya yaitu tadi dari sahabat-sahabat kepala desa, lurah, atau RT, RW, tokoh-tokoh masyarakat, atau siapa saja yang dalam posisi biasanya dimintai pendapat oleh masyarakat sekitar, masyarakat lingkungannya tentang pembagian hukum waris Islam. Karena apa? Pemahaman ini di tingkat bawah, di tingkat tokoh-tokoh ini tadi bisa meminimalisir sengketa yang terjadi. Karena apa? Memang ada perbedaan-perbedaan antara hukum waris Islam dan hukum perdata. Di antaranya, kalau hukum waris Islam itu anak laki-laki dan perempuan bagiannya 2:1. Sedangkan di hukum perdata tidak begitu. Jadi celah-celah ini kadang itu dimanfaatkan oleh orang-orang. Seandainya kalau dia posisinya sebagai anak laki, maka dia ingin memilih hukum waris Islam. Tapi kalau posisinya sebagai anak perempuan, dia ingin memakai hukum perdata. Lah, sejak tahun 2012, jika terjadi sengketa, tidak bisa lagi yang seperti itu. Tetapi kalau tidak terjadi sengketa, kalau semuanya pada rukun, pada berdamai, bisa memang diterapkan yang seperti itu. Mau milih hukum waris Islam atau milih hukum perdata atau hukum adat, tidak ada masalah karena memang sudah ada kesepakatan. Tetapi mohon maaf, bagi kita yang beragama Islam, maka kalau kita belum menerapkan hukum waris Islam, maka kita termasuk orang-orang yang tidak menjalankan perintahnya Allah. Karena hukum Islam itu sangat jelas. Sumber hukum waris Islam itu langsung dinas Allah di dalam Al-Quran. Jadi pada prinsipnya ketika si pewaris itu meninggal dunia, maka pada saat itu hak harta yang ditinggalkan si pewaris itu sudah berpindah kepada ahli warisnya dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu. Sehingga ketika manusianya tidak menjalankan itu, maka tentu ada halal haram yang perlu dipertimbangkan itu. Jadi sekali lagi kita harus berhati-hati dan jangan khawatir sahabat bahwa di dalam hukum Islam, hukum faraid, hukum Islam itu juga boleh para pihak itu melakukan perdamaian. Misalkan
Anak laki-laki mestinya dapatnya 2 juta, sedangkan anak perempuan dapatnya 1 juta. Nah, ketika mereka berdamai, itu boleh dibagi rata. Uang 3 juta itu tadi 1,5 juta dan 1,5 juta masing-masing, itu dibolehkan. Tetapi kalau di dalam hukum Islam itu ada syaratnya. Tidak boleh hanya sekedar langsung sepakat, langsung damai. Syaratnya yaitu para pihak atau para ahli waris boleh melakukan perdamaian setelah masing-masing pihak mengetahui, memahami, mengerti sebetulnya bagiannya masing-masing itu berapa. Jadi sebelum dibagi rata, anak laki-laki dapat 1,5 juta, anak perempuan dapat 1,5 juta, semua pihak ini harus mengetahui dulu bahwa hukum sebenarnya, hukum Islamnya itu adalah laki-laki dapat 2 juta, si perempuan dapat 1 juta. Baru setelah mereka memahami, mengetahui, dengan kesadaran mereka rela, walah wong barang nemu kok wis didumroto ae sama saudaranya, yaitu 1,5 juta, 1,5 juta. Karena setelah mereka berdua mengetahui bagian masing-masing, maka di situ sudah muncul antarodin, dari podoridoni. Tidak ada yang melakukan sesuatu itu karena ketidaktahuannya, tapi si anak laki-laki itu rela betul memberikan kepada si saudara perempuannya yang mestinya dia dapatnya 2 juta, nggak apa-apa dibagi rata 1,5 juta. Ini betul-betul ridho karena sebelumnya sudah tahu bahwa sebetulnya bagian saya adalah 2 juta, sedangkan bagian saudara perempuannya cuma 1 juta. Tapi tidak apa-apa, saya ridho, saya ikhlas. Begitu. Saya kira untuk permulaan yang betul-betul kita tanamkan adalah pemahaman tentang berlakunya hukum Islam. Kesimpulannya adalah sejak tahun 2012 dengan berlakunya surat edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2012, maka jika terjadi sengketa atas pembagian harta waris, tidak boleh lagi ada pilihan-pilihan hukum. Tetapi yang menjadi kunci, yang menjadi patokan dari berlakunya hukum waris di antara 3 hukum waris itu adalah agama terakhir si pewaris itu meninggal. Pada saat meninggal dia beragama apa, maka di situ yang menentukan hukum waris itu berlaku. Sekali lagi, jika si pewaris atau orang yang meninggal dunia itu beragama Islam, maka wajib diterapkan hukum waris Islam. Sedangkan jika agama si pewaris itu beragama selain Islam, agama Kristen, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya, maka diterapkan hukum perdata dan sengketanya diajukan ke pengadilan negeri. Demikian pendapat hukum atau legal opini ini. Jika ada salahnya, maka itu betul-betul karena kebodohan saya. Tapi jika ada benarnya, itu semua karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.